Kalau riya menggedekan amal di matanya orang biar dilihat. Ini anak muda sholat Allah, sholat sunat Allahu Akbar, Allahu Akbar di samping calon mertuanya. Riya atau bukan? Berbuat riya itu adalah membesar-besarkan amal perbuatan supaya terlihat oleh orang lain. Namun berhakkah kita menilai orang berbuat riya atau tidak? Berikut ini suara kajian Buya Yahya. Link kajian beliau ada di deskripsi. Terima kasih. Riya ada, nanti ada riya, ada ujub, ada ikhlas. Kalau ujub itu menggedekan amal di matanya sendiri, sehingga seolah-olah aku sudah berbuat. Ujub, Musa saya kok, menggedekan amal di matanya. Kalau riya menggedekan amal di matanya orang biar dilihat. Ikhlas menyerahkan amal di pandangan Allah. Kalau ujub menggedekan amal di matanya. Siapa dulu? Ini nih. Nah, dia bangga-bangga loh. Orang kaya sedekahnya 100 juta, ini 300. Selalu siap berbuat baik ada. Ujub, bukan riya dia. Ujub karena menggedekan amal di matanya sendiri. Nggak ada kayak saya nih. Itu nanti juga ada irisan, ada masuk kepada kesombongan juga pada akhirnya. Kalau riya biar dilihat oleh orang lain. Riya menampakkan amal biar disanjung sama orang, menggedekan amal di mata manusia. Biar berbuat baik selalu ingin lihat, saya bersedekah, sholat, ibadah biar dilihat oleh orang kampung kalau saya hebat, saya dermawan. Itu riya. Ikhlas adalah merindukan amalmu dilihat oleh Allah. Bahkan dirinya pun hampir tidak melihat, sampai lupa saya kemarin sedekah berapa sih, sudah tidak ingat lagi. Kenapa? Pengennya dilihat oleh Allah. Lah riya itu halus sekali. Jadi jangan sampai riya itu halus. Kalau halus ya halus. Jangan sok tahu tentang riya, halus sampai digambarkan riya itu akhfa min dabi min namlatis sauda ala sokhratis somma fi lailati dolma. Anda nirunya susah. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Wah, sumpek nih anak. Anda bayanginnya susah. Itu riya, halus sekali riya. Riya halus sekali. Semut aja tiba-tiba di hidung. Dari mana datang? Dari hidung. Ada semut. Semut. Riya halus. Sehingga orang bisa menampakkan amalnya dengan sangat halus sekali. Misalnya, Bu Haji kok ngantuk? Iya. Dia sebenarnya nggak ngantuk beneran, hanya pengen ngantuk. Biar ditanya kalau ngantuk. Iya, semalam tahajudnya agak keawalan. Oh, nggak pengen ngomong itu. Itu doa halus. Dia tahu kalau cerita tentang amal baiknya itu riya kan? Cuman dia ada cerita. Ada tamu banyak, ini Pak Haji grup Pak Haji, rombongan Haji datang. Dia manggil anaknya, Ahmad, ya Abah, tolong Ahmad ambilkan surban Abah waktu haji tahun 2014 nak. Ada 2014 nya. Dia ngerti bahasanya, dia hajinya 2014 sama 2016. Halus yang namanya riya. Karena halus yang tahu Allah, kita sendiri kadang tidak lihat. Makanya Anda jangan sok tahu riyaknya orang. Kalau riyak itu begini, ikhlas itu adalah ke sana, kalau riyak ke sini. Maka Anda jangan sekali-kali menunjuk orang riyak. Tidak boleh. Anda tidak tahu hatinya. Kalau pengen nyebut riyak di sini, aku riyak. Anda tidak boleh menunjuk orang lain riyak. Awas hati-hati. Orang tampak riyak belum tentu riyak. Jelas? Jangan Anda menuduh orang lain riyak. Nggak boleh. Anda tidak tahu hatinya orang kok mengatakan orang lain riyak. Mengatakan riyak ya adalah suudon dia.
Oh, riya tuh. Jelas? Suatu ketika ada orang nyumbang masjid begini. Setelah nyumbang masjid, ngomong kepada pengurus masjid, Ustaz, tolong umumkan Ustaz, setiap habis sholat Jumat tolong umumkan bahwasanya saya telah nyumbang uang 10 juta. Wah, diumumkan. Riya atau bukan? Riya. Suruh jangan nilai orang, ibu kok nilai. Belum selesai ini. Gimana ibu ini? Kok bisa? Dari mana ibu tahu? Wah, ini kacau ini. Kalau kemalaman begini ditunggu suami di rumah. Dari mana ibu mengatakan riya? Orang ini lagi merangi riya. Dia nyumbangnya 100 juta bu, cuman minta diumumkan 10 juta. Ayo, loh, tadi suudan sudah. Makanya kalau orang berbuat baik kelihatannya riya, jangan mengatakan orang lain riya. Dia itu sebetulnya pengen merangi riya, makanya nyumbangnya 100 juta, tapi umumkan 10 juta. Oh, ternyata cara merangi riya itu bermacam-macam cara. Ini anak muda sholat, sholat sunat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di samping calon mertuanya. Riya atau bukan? Oh, masih lagi. Dia ternyata sama merangi riya, dia nguji. Saya akan sholat di samping calon mertuaku 10 rakaat. Nanti di kamar tak kunci 20 rakaat. Oh gitu. Jadi memerangi riya itu bukan Anda meninggalkan amal, Bu, Pak. Amal tidak apa-apa, dilihat orang 100 juta aku sedekah untuk pondok, biar yang lain tahu. 100 juta Pak, 100 juta sebutkan, tapi nanti diem-diem, aku transfer gak ada yang tahu, 200 juta. Gitu memerangi riya. Jangan gara-gara takut riya malah tidak beramal baik. Maka ilmu riya itu hati-hati. Ada hadis Nabi itu sedang sedekah yang paling dicintai adalah sedekah sirri, sedekah sembunyi. Sedekah sembunyi, nggak ngasih tahu sama orang. Ternyata iblis bisiki, ternyata yang paling seneng hadis sedekah sembunyi ini orang pelit. Setiap duduk sedekah, ya, sedekahkan yang paling bagus, sedekah sembunyi. Ini saya tahu ini bahaya, ini hadis Nabi disalahgunakan. Di saat sedekah, ayo haji sedekah, yang bagus sedekah sembunyi. Oh, nggak ada sembunyi-sembunyian. Sedekah 100 juta terang-terangan, kalau pengen 100 jutanya tidak hilang terang-terangannya, sembunyi 200 juta. Nggak ada sembunyi-sembunyi. Jangan menyalahgunakan hadis. Setiap suruh hadis, makanya kalau ada orang cerita paling bagus sedekah sembunyi, jangan-jangan dia orang pelit. Memang betul sedekah sembunyi itu untuk memerangi sedekah yang terang-terangan. Jadi sedekah itu bukan sembunyi tok. Kalau orang gaya sembunyi tok, nggak terang-terangan, jangan-jangan dia orang pelit. Atau terang-terangan tok, nggak pernah sembunyi, jangan-jangan dia orang nggak ikhlas. Maka orang cerdas kayak Imam Ali, sedekah dibagi 4. Kalau ada uang 1 juta dibagi 250 yunfikuna bil laili wan nahari sirra wa alaniyatan. 250 siang, 250 malam, 250 terang-terangan, 250 bagi-bagi, karena tidak tahu mana yang akan menjadikan sebab ikhlas. Jadi hari ini nggak ada sedekah sembunyi lagi. Cuman caranya Anda terang-terangan 10.000, sembunyi lebih dari 10.000 gitu. 10.000 transfer 20.000. Biasakan begitu. Sebab apa? Takut riya ini ternyata bahaya. Wah, daripada riya dosa mending nggak usah sedekah. Kacau. Salah belajar itu ya. Nggak ada, makanya kalau sudah ketemu di sini dikunci semuanya, nggak boleh macam-macam. Nanti gara-gara riya nggak sedekah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.